Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya menemukan salah satu video yang menurut saya ini sangat menarik nih guys. Jadi saya menemukan video ini di channelnya Tiki Taka News. Buat teman-teman silahkan kunjungi channelnya Tiki Taka News, dan jangan lupa support dengan cara subscribe channel tersebut. Ya guys, jadi pada judul video tersebut adalah siap gemparkan Asia, 6 tambahan pemain naturalisasi yang berpotensi perkuat timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia guys. Jadi itu judulnya guys. Penasaran nih seperti apa sih isi dalam video tersebut? Yuk kita saksikan sama-sama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung, memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Timnas Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas dari luar negeri. Setelah sukses menggait beberapa nama besar yang kini jadi andalan di lapangan, proses naturalisasi gelombang berikutnya kembali jadi sorotan. Sejumlah pemain muda dengan darah Indonesia kini tengah dipantau dan berpeluang besar untuk mengenakan seragam merah putih. Kehadiran mereka diyakini bisa bikin lawan ketar-ketir dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Siapa saja mereka? Berikut 6 nama calon naturalisasi yang berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dean Zandbergen. Pemain kelahiran 5 September 2001 ini bisa dibilang tipe pemain yang amat sangat fleksibel. Walaupun posisi aslinya penyerang, musim ini bersama FC Dordrecht, dia udah nyicipin main di 4 posisi berbeda. Dari total 24 penampilannya, dia 15 kali dipasang sebagai striker utama, 5 kali jadi second striker, 3 kali main di posisi gelandang serang, dan 2 kali dicoba di sayap kanan. Fleksibilitas Zandbergen ini jelas jadi nilai plus. Pelatih bisa leluasa utak-atik formasi, dan Zandbergen tetap nyetel dimanapun ditempatkan. Menariknya, meskipun biasa dipasang sebagai nomor 9 dan bukan tipe penyerang yang cuma nunggu bola, dia rajin bantu pertahanan juga. Udah catat 6 tackle sukses, 3 intercept, dan sekali blok sejauh musim ini. Di lini depan, pergerakannya juga cukup agresif. Dari 355 sentuhan yang dia catatkan, 38 terjadi di dalam kotak penalti lawan. Ini nunjukin insting menyerangnya cukup tajam. Soal finishing juga lumayan oke. Dari 17 tembakan, 9 tepat sasaran dan 3 jadi gol. Beberapa sumber mengatakan kalau Denzel tertarik buat bela timnas Indonesia. Bahkan kabarnya, PSSI sudah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemain berdarah Jawa Barat tersebut. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde memang masih berharap buat main di timnas Belanda. Dia bahkan sempat menolak tawaran gabung timnas Indonesia di tahun 2021 lalu. Fair aja sih, mengingat usianya masih 24 tahun dan kini ia bermain di Liga Top Turki, dilatih oleh Jose Mourinho di Fenerbahce. Tapi nggak diragukan lagi, Jayden bakal jadi pemain krusial di skuad Patrick Kluivert. Dia adalah pemain yang serba bisa. Posisi utamanya memang bek kiri, tapi dia bisa ditempatkan di posisi bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Itu membuat Jayden jadi pemain yang nggak cuma punya visi bertahan, tapi juga punya kecepatan dan insting membantu penyerangan. Melihat rekam jejak dan portofolionya, enggak heran kalau PSSI harus mengeluarkan usaha ekstra buat narik minat Jayden Oosterwolde ini. Pengalamannya sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Dia sudah mengangkat Piala Turki di tahun 2022-2023, juga mengemas 4 penampilan di babak kualifikasi Liga Champions. Tristan Goyher.
Tristan sempat bilang kalau dia ngikutin perkembangan timnas Indonesia loh. Pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini sekarang lagi dipinjamkan ke PEC Zwolle. Menariknya, dia satu tim sama Eliano Reinders. Jadi bukan nggak mungkin makin kepincut buat bela merah putih. Tristan sendiri dikenal sebagai bek serba bisa. Bisa main di 4 posisi berbeda di lini belakang, tapi posisi andalannya tetap di bek kanan. Baik waktu main di tim muda Ajax maupun sekarang bersama Zwolle, usianya baru 20 tahun dan punya postur tinggi 185 cm. Jelas banget dia punya potensi besar buat jadi andalan di lini belakang timnas Indonesia ke depannya. Bek modern yang kuat, fleksibel, dan udah punya pengalaman main di Liga Belanda. Kombinasi yang cukup menjanjikan, bukan? Rian Flamingo. Rian Flamingo merupakan bek tengah muda berusia 22 tahun yang saat ini memperkuat PSV Eindhoven setelah hijrah dari FC Utrecht pada musim panas 2024 lalu. Pemain satu ini sempat bikin heboh fans Indonesia karena beberapa kali memajang bendera merah putih di media sosialnya. Kode keras bahwa dia punya darah keturunan Indonesia. Ternyata benar, Flamingo punya garis keturunan Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Tapi meskipun begitu, proses naturalisasinya ke timnas Indonesia nggak bisa langsung tancap gas. Soalnya, ia pernah membela timnas Belanda U21. Karena itu, menurut regulasi FIFA, dia harus menunggu 2-5 tahun sebelum bisa resmi membela negara lain, termasuk Indonesia. Proses naturalisasi Flamingo memang bakal jauh lebih sulit dibanding pemain lain di daftar ini, tapi ia jelas bakal jadi aset berharga timnas Garuda. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu punya kecepatan yang luar biasa. Ia juga unggul dari segi fisik dan duel di udara. Pengalamannya di Eropa juga nggak bisa diremehkan. Selain pernah main untuk PSV dan Utrecht, dia juga pernah bermain untuk Vitesse dan Sassuolo. Mauro Zylstra. Skuad Garuda nggak bisa terus-terusan mengandalkan sosok oleh Romeni. Striker Oxford United ini memang tampil ganas dengan rekor hebat mencetak 3 gol dari 3 laga. Namun, stamina Romeni sering menurun drastis memasuki akhir babak kedua. Alhasil, serangan pasukan merah putih mendadak buntu saat striker berdarah medan ini kelelahan. Demi mencari pelapis untuk Romeni, PSSI bisa mempercepat naturalisasi Mauro Zylstra. PSSI berjanji akan melanjutkan proses perpindahan kewarganegaraan pemain berdarah Sunda ini. Mengenai isu Mauro juga begitu. Masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan sehingga Mauro... Ya sebenarnya banyak sih ya pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di liga-liga Eropa maupun itu divisi 1 atau divisi 2 ya guys. Tetap namanya di Eropa itu masih kualitasnya masih bagus dari liga Indonesia. Ya, seperti Jero Ridwell, terus Pascal Strijk, nah itu salah satu pemain-pemain keturunan Indonesia guys. Cuman mereka masih kalau kayak si Pascal Strijk ini masih berharap untuk bisa dipanggil ke timnas Belanda. Makanya sampai sekarang dia masih bimbang ya. Dan ternyata memang tidak dipanggil-panggil oleh timnas Belanda guys. Karena di Belanda pertarungan atau persaingannya itu sangat ketat ya, ketat sekali. Banyak pemain-pemain yang bisa bersaing di sana. Kalau di Indonesia, wah udah pasti welcome deh sama. Nah dengar-dengar lagi nih Pak Erick Thohir nih mode senyap nih untuk naturalisasi 3 pemain nih guys. Ada 3 pemain yang sudah dalam proses naturalisasi Pak Erick Thohir. Cuman dia tidak gembar-gembor. Intinya nanti tiba-tiba jabat tangan aja. Entah siapa aja sih, saya juga kurang tahu nih. Kita lihat nanti ke depannya untuk bisa berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia ini guys. Amunisi tambahan lah biar bisa memperkuat timnas kita. Oke lanjut. Belum kita proses lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti, setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro, ada proses yang kita lakukan untuk pemain yang satu ini, ucap Arya Sinulinga. Karir Mauro di Belanda juga semakin berkembang karena mulai dipercaya masuk tim utama. Pemain 20 tahun ini bahkan menjadi starter dalam 2 laga beruntun untuk FC Volendam. Dengan tambahan pemain keturunan ini, mampukah skuad Garuda meraih tiket lolos ke Piala Dunia di putaran keempat?
Milian Manhoef. Terakhir ada penyerang sayap potensial, Milian Manhoef. Saat ini, pemain berusia 23 tahun itu tercatat sebagai pemain Stoke City, divisi Championship Liga Inggris. Sebagai seorang winger, Manhoef punya aset yang sangat dibutuhkan skuad Patrick Kluivert, yaitu skill teknis olah bola dan kecepatannya di atas lapangan. Sayangnya, kasus Manhoef serupa dengan Ryan Flamingo. Manhoef sudah tercatat beberapa kali membela timnas U21 Belanda. Jadi meskipun ia eligible buat membela timnas Indonesia, dia harus menunggu beberapa tahun dulu agar bisa pindah ke warganegaraan. Meskipun begitu, PSSI seharusnya tidak menyerah begitu saja. Walaupun proses naturalisasinya sulit, tapi Manhoef jelas bakal ngebuat skuad Patrick Kluivert semakin komplit. Apalagi di lini penyerangan yang saat ini memang terbilang tipis. Itulah 6 nama calon naturalisasi yang bisa jadi senjata rahasia timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dari lini belakang sampai ujung tombak. Ya, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia memang butuh lagi amunisi baru agar bisa memperkuat kita di round 4 nanti? Karena kan di round 4 nanti kita tahu sendiri ya kan, kita itu akan menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, guys. Dan ini kan ada isu perang juga nih di Iran dan Israel nih. Nah, semoga aja ada keuntungan nih buat kita. Jadi di Timur Tengah ini kan lagi konflik. Semoga venue atau laga laga tuan rumah itu dipindahkan ke tempat yang netral, guys. Karena kan AFC sudah menunjuk Qatar dan Arab untuk jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nih. Ya, kita tidak tahu ya nanti kedepannya seperti apa, kita tunggu saja. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.